Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Randi Saputra, mahasiswa aktif UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPIB. Nah, di video kali ini aku akan ngejelasin tentang communications planning atau yang kita kenal dengan perencanaan komunikasi. Nah guys, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi membahas tentang planning communications, kita harus mengetahui terlebih dahulu seberapa penting perencanaan komunikasi atau communication planning ini dalam suatu program pengembangan dalam perusahaan atau organisasi gitu. Jadi planning communications itu penting karena dia menentukan berhasil tidaknya suatu program dalam pengembangan itu memerlukan dukungan dari komunikasi yang pada dasarnya sangat tergantung dari perencanaannya. Artinya suatu program yang direncanakan dengan baik itu akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Nah, tadi seberapa penting komunikasi perencanaan. Sekarang kita akan ngebahas bagaimana sih perencanaan komunikasi ini bisa lahir dan muncul. Itu yang pertama karena adanya konflik antar negara berkembang dan maju seperti itu. Jadi itu memuncak pada tahun 1970-an. Negara berkembang dan juga ini negara berkembangnya itu dimotori oleh Perdana Menteri dari Indira Gandhi, kemudian mengeluhkan ketidakseimbangan informasi dunia akibat mengairnya informasi atau yang kita kenal dengan informasi flow seperti itu. Kemudian tidak berkeadilan dari negara sedang berkembang yang kurang mampu untuk membeli teknologi informasi. Nah, ketidakseimbangan informasi tadi atau mengalirnya informasi flow itu didukung hasil riset dari Dr. Gebner Dean Annenberg School of Communication. Nah, dengan sampelnya itu 3 negara kapitalis, kemudian 3 negara sosialis, dan 3 negara berkembang. Kemudian di dalam communication planning atau perencanaan komunikasi itu juga perlu adanya kebijakan komunikasi. Kenapa? Karena yang pertama ini dari Sean McBride yang menjelaskan yang pertama itu aktivitas komunikasi yang makin rumit akibat kemajuan teknologi, terutama ini dalam bidang teknologi komunikasi satelit. Yang kemudian kedua itu aspek globalnya, aspek global atau ekspansi komunikasi internasional. Kemudian yang ketiga itu makin tajamnya kesenjangan informasi yang dimiliki kalangan elit dan non-elit. Kemudian yang terakhir itu penggunaan sumber daya komunikasi yang tidak efisien. Kemudian yang keempat, konvergensi teknologi informasi itu telah menimbulkan arah baru dalam industri media dengan munculnya teknologi multimedia seperti itu. Kemudian yang kelima, kebijakan ini itu adanya kegagalan yang terjadi dalam berbagai proyek. Misal proyek-proyek komunikasi seperti bentuk infrastruktur, kemudian program-program piranti lunaknya, kemudian proyek yang memerlukan dukungan komunikasi itu tidak menemui sasaran seperti itu. Kemudian kebijakan komunikasi juga dibutuhkan karena adanya potensi komunikasi yang dapat digunakan untuk memajukan peradaban umat manusia dan kemungkinan adanya penyalahgunaan teknologi dan komunikasi dan informasi untuk hal-hal yang negatif. Nah, selain kebijakan, communications planning juga memiliki beberapa tipe. Jadi perencanaan komunikasi strategis yang pertama itu mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan opsional jangka pendek. Kemudian terwujudkan dalam target yang dapat kuantitatif dengan pendekatan yang sistematis seperti itu terhadap tujuan yang ingin kita capai menurut kebijakan komunikasi dari Alan Hancock. Kemudian sering disebut Renstra atau perencanaan strategi atau strategi planning itu adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini
untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategi menjadi petunjuk yang dapat digunakan oleh organisasi. Nah, guys, di sini aku mau ngejelasin dasar perencanaan strategi atau terciptanya sampai ke perencanaan strategi ini, guys. Ini strukturnya, kelihatan nggak, guys? Nah, yang pertama, kita ada di kegiatan dari manajemen puncak atau yang kita kenal dengan top management gitu ya, guys. Nah, top management itu menghasilkan dua. Yang pertama itu perencanaan intuitif, atau antisipatif, kemudian perencanaan jangka panjang atau formal, seperti itu. Nah, di sini pada dasar ini yang diperlukan itu di perencanaan intuitif itu hasil pemikiran dan latihan dari intelektual, nilai budaya, struktur, dan teknis. Nah, sedangkan untuk perencanaan jangka panjang formal itu diambil berkaitan dengan masa depan, seperti itu, guys. Nah, dari itu juga dari perencanaan intuitif antisipatif ini ia menghasilkan ke dasar prosedur yang melibatkan banyak orang, seperti itu. Jadi menghasilkan sepakat rencana tertulis. Nah, di sini juga diperlukan rangkaian tindakan alternatif, terbuka, kemudian penuntun dan proses penentu visi, misi, tujuan, dan juga sasaran pencapaiannya, seperti itu. Nih, kemudian yang di perencanaan jangka panjang formal itu menghasilkan dasar pengelola masa lalu. Itu pertimbangkan secara berpikir reflektif, seperti itu. Jadi ini dihasilkan untuk menghasilkan perencanaan strategi itu diperlukannya berpikir dan inspiratif, seperti itu. Nah, sehingga dari kegiatan atau top manajemen tadi itu melalui rangkaian ini menghasilkan yang namanya perencanaan strategi atau strategi planning, seperti itu, guys. Oke, mungkin sekarang kita akan ngebahas tentang perencanaan komunikasi operasional. Jadi di communication planning itu ada yang namanya perencanaan communication operasional. Jadi perencanaan yang ini itu memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk pencapaian tujuan. Jadi ini terbagi atas yang pertama itu perencanaan infrastruktur, komunikasi atau hardware. Kemudian ini itu disebut sebagai perencanaan teknik atau physical planning yang menyangkut pengadaan alat-alat komunikasi misalnya. Kemudian perencanaan infrastruktur komunikasi itu juga biasa disebut perencanaan piranti atau keras komunikasi, hardware communication, seperti itu. Kemudian yang kedua itu perencanaan program komunikasi atau software yang kita kenal gitu ya. Nah, softwarenya itu mengarah pada knowledge research yang mencangkup pengetahuan, keterampilan, talenta, struktur organisasi, dan penyusunan program tentang kegiatan-kegiatan komunikasi yang akan dilakukan. Oke, mungkin yang terakhir kita akan membahas tentang masalah dalam communication planning. Tentunya setiap proses itu memiliki yang namanya problem dan lain-lain sebagainya. Ini mungkin yang pertama aku akan ngejelasin tentang masalah dalam communication planning. Itu yang pertama regulasi internasional. Contohnya, yang pertama itu terkait dengan jaringan-jaringan satelit yang mungkin luberan informasi atau spillover, seperti itu. Kalau tadi kita bahas tentang information flow, sekarang kita tentang spillover yang terkait dengan regulasi, seperti itu. Regulasi sistem sampai dengan komunikasi yang ada pada negara lain atau kerjasama internal yang melibatkan penggunaan jasa komunikasinya. Jadi kebijakan antar negara, seperti itu. Kemudian yang kedua, kebijakan nasional. Nah, kebijakan nasional ini terkait dengan perencanaan pembangunan nasional. Misal National Guideline, PP dan UU undang-undang itu yang dikeluarkan oleh peraturan-peraturan dan undang-undang lah yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Yang ketiga itu desentralisasi. Nah, ini berskala nasional ya guys, dan dilakukan secara sentral oleh pusat sehingga menimbulkan keengganan, jadi seperti itu. Untuk jadi kan kita mendelegasikan ke daerah seperti itu. Jadi ini menimbulkan keengganan juga. Keadaan ini juga membuat dilema seperti itu. Nah, yang keempat itu ada yang namanya koordinasi. Ini juga sangat urgensi sih bagi aku, menurut aku ya guys. Karena mengapa? Komunikasi dan informasi itu dalam pengelolaannya itu kan diperlukan koordinasi. Kenapa? Karena baik secara vertikal atau antara pusat dan daerah ataupun horizontal antara kementerian itu harus diperlukan koordinasi yang baik agar tidak terjadinya apa? Miscommunication seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari aku mengenai communication planning atau perencanaan komunikasi. Sekian video tugas ujian tengah semester dari saya. Saya Randi Saputra, pamit undur diri apabila ada kesalahan kata dan kesalahan mengenai materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Mohon untuk koreksinya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.